الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان نشكره شكر من طلب المزيد من الملك الديان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان أما بعد. Sidang jamaah zuhur yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang sudah kita terima daripadanya. Banyak alhamdulillah, sedikit pun alhamdulillah. Jangan ketika banyak wajah sumringah, senyum lebar. Ketika dapat sedikit atau kurang dari itu, mulai merungut, mencela, mengumpat pemberian Allah. Semuanya dari Allah, gak ada dari yang lain. Makanya rumusnya Allah sudah kasihkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Syukur kata Allah, aku tambah. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kufur, Allah kasih ingat ke kita, azabmu juga pedih kata Allah. Mau pilih ditambah nikmatnya atau mau merasakan pedihnya azab Jalla Jalaluhu. Salawat beriring salam jamaah kita sanjungkan buat junjungan kita dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah salah satu nanti di antara umat beliau yang diberikan syafaat di hari akhir kelak. Maka senantiasalah kita bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang Allah muliakan, hadirin yang berbahagia, sejenak kita manfaatkan waktu yang sebentar ini untuk membahas mengenai satu sifat, satu sikap yang saya yakin itu ada di diri setiap kita. Semua kita punya perangai, ya. Bahkan perangai ini sangat berbahaya, dan saking berbahayanya Imam Al-Dhahabi dalam kitab beliau Kitabul Kabair, kitab bab dosa-dosa besar, memasukkannya sebagai salah satu dalam kategori dosa besar. Sikap apa itu? Dalam Al-Quran bahasanya adalah hasad, al-hasad. Bahasa Indonesianya iri, dengki. Bahasa Minangnya pambini, busuk hati. Jadi kalau nanti saya tercampur-campur memakai salah satu istilah ini, semuanya merujuk kepada hasad, dengki, iri, pembini atau busuk hati tadi. Imam Al-Dhahabi memahami betul bahaya sikap hasad ini, karena setiap kita ada rasa itu dalam hati kita. Karena nggak ada orang lain yang tahu ketika kita berhasad atau menghasad itu. Nggak ada yang tahu, hanya kita yang tahu. Makanya beliau memasukkannya ke dalam salah satu kategori dosa besar. Hadirin yang berbahagia, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, rasa tidak senang, rasa tidak suka atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah hasad. Atau kalau kita baca-baca kitab-kitab itu dikategorikan dia menjadi 3 tingkatan penyakit ini. Ya, tingkat yang pertama al-karahiyah ini, tidak suka, tidak senang, nggak suka saja dia lihat orang lain dapat nikmat. Orang baliko dia tidak senang, orang yang pakai dia tidak senang, galih orang laku dia tidak senang, orang bisa daftar haji dia tidak senang. Al-karahiyah ini level paling bawah sekali, dan rata-rata kita punya semua ini. Na'udzubillah. Tidak senang aja tidak.
Orang dapat nikmat, tidak senang aja kita. Apalagi berhidup bertetangga. Lihat orang bangun pagar, tidak senang aja kita. Ya. Lihat orang ganti gorden di rumahnya, tidak senang aja kita. Terlalu banyak ketidaksenangan dalam hati kita ketika kita melihat orang lain dapat nikmat. Itu yang paling bawah. Naik lagi sedikit, mulai ada al-iradatu fi izalati ni'amil akharin. Mulai ada keinginan di dalam hati itu agar nikmat yang diterima oleh orang lain tadi hilang. Naik ya. Pertama tadi tidak senang saja. Yang kedua mulai naik, muncul keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Macam-macam. Berdoalah, nak barasiah kuduk karatunya. Mudah-mudahan capek selesai. Mulai bahagia kalau ketika ia mendengar kabar apa yang orang lain dapatkan itu hilang seketika. Sudah punya promosi, naik pangkat, tiba-tiba tertangkap, KPK tiba masuk, atau berita buruk lain tentang nikmat orang lain, senang, bahagia. Dan yang naik level yang paling parah itu di level yang ketiga. Ada as-sa'yatu, ada upaya fi izalati ni'amil akhirin, agar nikmat yang diterima oleh seseorang itu hilang. Macam caranya nih. Kedukun lah, ke paranormal lah, buat kerja-kerja yang tidak baik lah. Yang pertama tadi tidak senang saja dengan nikmat yang orang lain terima. Yang kedua mulai muncul keinginan agar nikmat orang itu hilang, atau senang kalau nikmat orang itu hilang. Yang ketiga melakukan upaya aktif, berupaya dia nyopai ke daerah lainnya, cari orang dukun, dia cari dukun, kadai orang ko nak nampak ko cari macam-macam untuk menzalimi orang tadi. Upaya itu dia lakukan. Jamaah yang Allah muliakan, penyakit ini, hasad ini, busuk hati kau, sumbernya syaitan, sumbernya syaitan. Saking berbahayanya, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat daripada orang-orang pendengki. Baca surah Al-Falaq, surat yang ke-113. Saya yakin semua hafal. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah dari penguasa pagi hari. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Ada wa ya, nanti kita repeat ke belakang. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam ketika sudah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari buhul atau tiupan perempuan-perempuan penyihir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dengar. Dan dari kejahatan orang-orang yang pembini ketika ia sedang bini. Dari kejahatan para pendengki ketika ia sedang mendengki. Jamaah yang Allah muliakan, dalam ilmu tafsir ada waw di sana, wawul ataf. Waw ataf, dan atafnya itu merangkai dua hal yang berbeda dalam satu hal yang bersamaan. Dan ataf di sana adalah atful ma'iyah namanya, merujuk pada fungsi yang serupa atau hukum yang sama atau setara nilainya. Seakan-akan di sana jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala ingin menyamakan bahaya orang yang pembingit tadi atau orang yang iri hati tadi dengan bahayanya penyihir. Makanya jamaah yang Allah muliakan, kita semua berpotensi punya rasa itu. Kalaupun kita nggak melakukan upaya untuk menghilangkan nikmat orang, walaupun kita bukan jenis orang yang memiliki keinginan agar nikmat orang lain itu hilang, setidak-tidaknya syaitan menghembus-hembuskan ke telinga dan hati dan pikiran kita agar kita tidak suka dengan nikmat yang diterima oleh orang lain. Tidak senang saja, tidak lama perasaan ketika lihat orang lain itu menerima nikmat.
Oleh sebab itu, bahaya penyakit ini, orang pembingi itu ndak lo nio derajatnya naik dah. Yang diinginkan oleh para pendengki itu apa? Agar orang lain itu turun, itu bahayanya. Kalau dia ingin naik tidak ada masalah, dia berjuang, berusaha, berupaya begitu. Tapi malang kata yang dia inginkan bukan itu. Yang dia inginkan bagaimana orang yang dia ingin tadi jatuh ke bawah, minimal sama dengan dia, kalau dapat jauh di bawahnya. Makanya jamaah senantiasa kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari penyakit ini. Penyakit yang sangat berpotensi ada di hati kita dan orang lain tidak tahu. Kita yang tahu. Muka kita mungkin bisa senyum. Orang naik pangkatan kita salam, selamat Pak, cipika-cipiki. Tapi dalam hati, pandai siang banyak. Dek lain macam-macam. Makanya penyakit itu di hati kita yang tahu. Makanya apa? Istighfirullah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bukan golongan orang-orang yang ini tadi, bukan golongan orang-orang hasad ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita bersama, mampu mengajarkan kita atau menekankan dalam hati kita agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang pendengki. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.